Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Mararamadeni dari Prodi Gizi UMS. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Ibu tentang metode penilaian konsumsi pangan menggunakan metode Food Frequency Questionnaire. Saya akan menjelaskan apa itu metode FFQ. Metode FFQ merupakan metode untuk memperoleh data tentang frekuensi konsumsi sejumlah bahan makanan atau makanan. Jadi selama periode tertentu, hari, minggu, bulan, ataupun tahun, guna memperoleh gambaran pada konsumsi makanan secara kualitatif dan kuantitatif. Data yang akan saya ambil ini akan menjadi data rahasia sehingga Ibu dapat menjawab dengan sejujur-jujurnya. Saat wawancara, saya akan menyita waktu Ibu kurang lebih 15 menit. Apakah Ibu bersedia saya wawancarai? Ya, bersedia. Baik, sebelumnya mohon maaf untuk nama Ibu siapa ya? Ibu Eni. Untuk umur Ibu? 46. Baik, setelah ini saya akan mengirimkan formulir untuk Ibu isi ya. Apakah Ibu sudah mengisi formulir yang saya kirimkan? Sudah. Bisa Ibu mengirimkan ke saya kembali, Bu? Oh iya. Setelah ini saya tak kirim. Ya, baik, Bu. Baik, Ibu. Saya akan bertanya, untuk nasi ya, Ibu konsumsi berapa kali ya? Kalau nasi itu perharinya biasanya 3 kali. 3 kali. Setiap konsumsi berapa centong itu biasanya? 2 centong. 2 centong. Baik, selanjutnya mie basah. Ibu biasanya sekali makan berapa minggu atau hari atau bulan? Mie basah itu seminggu, tapi 1 kali saja. Oh, sekali makan berapa ya, Ibu? Sekali makan itu 1 piring. 1 piring. Untuk mie kering, Ibu? Nek mie kering itu 1 bulan sekali. 1 bulan 1 sekali. bulan sekali saja. Ya. Untuk sekali makan porsinya berapa ya, Ibu? Sama kayak tadi, 1 piring. 1 piring. Selanjutnya untuk roti gandum, bagaimana, Ibu? 3 kali dalam 1 minggu. Oh, dalam Ya, 1 minggu 3 3 kali. kali. Sekali konsumsi berapa beratnya, Bu? Biasanya itu cuma 2 lembar itu loh. Oh iya, baik. Ya, 2 lembar. Selanjutnya untuk singkong rebus. Singkong rebus itu 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam Biasanya. 1 minggu ya, Bu. Untuk beratnya itu berapa? Biasanya? 1 potong tapi lumayan besar, Mbak. Oh, 1 iya. potong Oke. tapi besar. Selanjutnya kita ke sumber protein hewani ya, Bu. Untuk yang Oh pertama, iya, Ibu mencentang daging ayam. Biasanya Ibu mengonsumsi berapa? kalau daging ayam itu biasanya cuma 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Untuk beratnya Ibu? Kalau saya sering kalau saya sering makan itu 1 potong bagian dada bawah. Selanjutnya untuk daging sapi, Ibu? Daging sapi itu jarang, Mbak, tapi sebulannya biasanya konsumsi setidaknya 1 kali. 1 kali. Biasanya beratnya berapa ya, Bu? Sekali konsumsi?
Biasanya cuma makan satu potong gitu ya, Mbak. Baik. Selanjutnya untuk daging kambing itu tidak mengonsumsi ya. Iya, tidak suka daging kambing, Mbak. Dan daging bebek juga ibu tidak. Selanjutnya Iya. telur ayam ibu. Berapa? Kalau telur ayam ini lumayan sering, Mbak. Seminggu itu bisa sampai 4 kali. Empat kali. Sekali konsumsi berapa porsinya bu? Satu butir itu utuh. Baik, selanjutnya untuk telur bebek ibu tidak mengonsumsi. Untuk telur Tidak. putihnya ibu berapa? Telur puyuh cuma sebulan Nah, sekali ya. bulan satu kali ya. Ya, Setiap mengonsumsi biasanya beratnya berapa bu? nek sekali itu 4 butir, Mbak. Baik, 4 butir. Lalu ibu tidak mengonsumsi ikan mas. Selanjutnya ikan bandeng. Ibu biasanya berapa? Ikan bandeng 2 kali dalam sebulan. Ya, 2 kali. Kalau nggak salah itu 2 kali. 2 kali dalam sebulan ya. Sekali makan ibu porsinya berapa? Biasanya cuma satu potong, tapi bagian ekor tok. Di satu potong ya. Selanjutnya ikan asin ibu. Ikan asin sebulan biasanya cuma 3 kali, Mbak. Dan 3 kali. Beratnya berapa? Biasanya suka yang kecil, 1 ekor lah. 1 ekor. Oke. Untuk udang ibu tidak mengonsumsi. Selanjutnya Tidak, cumi juga tidak. Kepiting juga tidak. Otak-otak juga tidak. Apakah ada bahan makanan lain yang ibu konsumsi tetapi tidak saya tuliskan? tidak ada. Baik, selanjutnya kita ke sumber protein nabati ya Bu. Untuk yang Ya, pertama ada tahu, biasanya konsumsi gimana? kalau tahu itu bisa setiap hari, Mbak, tapi setiap harinya itu cuma 1 kali. Sekali. Sekali konsumsi berapa Bu beratnya? Sepotong, Mbak, tapi sepotongnya sedang gitu. Potong sedang. Selanjutnya untuk tempe Bu. Tempe sama kayak tahu tadi, seharinya cuma 1 kali. Untuk beratnya, Saya sering konsumsi 1 buah segitiga, Mbak. satu dua tiga ya. Selanjutnya Ibu, untuk oncom Ibu tidak mengonsumsi, kita ke Ada, kacang tanah. Rebus ya Bu. ya, Biasanya bagaimana Bu? sebulannya sekali, Mbak. 1 bulan 1 kali. Sekali konsumsi biasanya berapa ya Bu? 1 piring. Baik, untuk kacang kedelai Ibu tidak mengonsumsi ya. Kita ke Tidak, kacang hijau. Kacang hijau biasanya bagaimana? kacang hijau sebulanan itu, Mbak, biasanya konsumsi 2 kali. 2 kali. 2 kali. Beratnya Ibu biasanya berapa? Biasanya itu setengah mangkok ya, Mbak, setengah mangkok sedang gitu ya. Baik, kita ke sayur ya Bu. Untuk yang pertama ada Ya, sayur. Sebelumnya, apakah ada bahan makanan dari protein nabati yang Ibu konsumsi tetapi tidak ada di formulir? tidak ada, Mbak. Oh, baik, kita selanjutnya ke sayuran ya Bu. Pertama ada sayur Ya, bayam. Biasanya Ibu bagaimana? Iya. bayam itu 2 kali dalam 1 minggu, Mbak. Baik, 2 kali dalam 1 minggu. Biasanya sekali makan porsinya berapa ya Bu? 1 centong, Mbak.
1 centong sayur itu. Centong sayur. Baik, kita ke kangkung. Itu biasanya bagaimana? Kangkung. Kangkung itu 2 kali juga Mbak dalam 1 minggu. Baik, 2 kali dalam 1 minggu. Untuk porsinya Ibu? Biasanya cuma 2 sendok makan nih Mbak. Baik, 2 sendok makan. Selanjutnya wortel ya Ibu. Biasanya bagaimana Bu? Wortel 3 kali dalam seminggu. Baik, untuk porsinya berapa Bu biasanya? Sama kayak kangkung tadi, 2 deng ya, 2 sendok makan. Ya, baik. Untuk daun singkong Ibu? Daun daun singkong itu 1 kali seminggu Mbak. Kali seminggu ya. Sekali konsumsi biasanya berapa porsinya ya Bu? 1 centong. 1 centong. Selanjutnya daun pepaya. Bagaimana? Daun pepaya 3 kali dalam 1 bulan Mbak. Baik, untuk porsinya Ibu? 3 sendok. 3 sendok Ya, makan. ya 3 sendok ya. Selanjutnya ke daun katuk. Ibu tidak mengonsumsi ya? Tidak. Selanjutnya kita ke daun melinjo ya Ibu. Biasanya bagaimana Bu? Daun melinjo 2 kali Mbak sebulannya. 2 kali sekali konsumsi biasanya berapa Bu porsinya? 4 lembar. Baik, selanjutnya ke sawi hijau. Itu biasanya bagaimana? Sawi hijau ya. 3 kali Mbak seminggu. 1 minggu 3 kali. Untuk porsinya Ibu? 2 sendok. 2 sendok makan. Selanjutnya untuk sawi putih. Sawi putih itu 3 kali dalam sebulan Mbak. 3 kali. Porsinya Ibu? 1 centong. 1 centong ya. Untuk tauge. Tauge sekali seminggu Mbak. Untuk porsinya Ibu? 2 sendok juga. 2 sendok makan. Ya. Untuk terong. Kalau terong sama Mbak, seminggu sekali. 1 minggu sekali. Untuk porsinya Ibu? 3 potong Mbak biasanya itu. Potong ya. Selanjutnya untuk kacang panjang. Kacang panjang ya. 2 bulan, kok 2 bulan ya? 2 kali dalam sebulan Mbak. 2 kali dalam sebulan ya. Untuk sekali konsumsi berapa Bu porsinya? 2 sendok. 2 sendok ya. Iya. Selanjutnya untuk labu siam Ibu. Labu siam seminggu sekali Mbak. Porsinya berapa Bu biasanya? Biasanya itu yang setengah buah itu loh Mbak. Baik, setengah buah ya. Selanjutnya untuk kol. Kalau kol 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Untuk porsinya Ibu? Biasanya itu 2 lembar Mbak. 2 lembar yang agak besar. Baik, 2 lembar agak besar. Selanjutnya, boba itu tidak mengonsumsi ya. Tidak. Baik, apakah ada daftar makanan yang Ibu konsumsi tapi tidak daftar di formulir saya? Tidak ada Mbak. Baik, selanjutnya kita ke buah ya Ibu. Nah, yang pertama ada buah Ya. jeruk. Biasanya bagaimana konsumsinya? Jeruk itu biasanya cuma seminggu sekali Mbak. 1 minggu 1 kali. Sekali makan biasanya porsinya berapa Ibu? 1 buah. 1 buah itu. 1 buah. 1 buah sedang. Baik, untuk apel. Kalau apel itu 2 kali dalam 1 bulan Mbak. 2 kali dalam 1 bulan ya. Porsinya berapa ya Ibu?
Biasanya apelnya itu satu tok, tapi yang sedang. Baik, satu yang sedang. Selanjutnya untuk bir Ibu tidak mengonsumsi. Tidak. Baik, kita ke mangga Ibu. Bagaimana biasanya Bu? Mangga sebulannya itu cuma konsumsi sekali, Mbak. Satu kali. Sekali makan biasanya berapa Bu? Ya, satu mangga itu, tapi mangganya kecil, Mbak. Oh, kecil ya. Baik, kita ke pepaya Ibu. Biasanya bagaimana? Pepaya 2 kali dalam 1 bulan. 2 kali dalam 1 bulan. Sekali konsumsi Bu biasanya porsinya berapa? Biasanya itu satu potong, Mbak, yang potongan panjang itu loh. Oh, satu potong ya. Ya, Selanjutnya anggur Ibu. anggur 3 kali, Mbak, dalam 1 bulan. 3 kali. Sekali konsumsi Bu biasanya berapa? Biasanya cuma ya 8 biji itu, Mbak. Baik, 8 biji ya. Untuk durian Ibu tidak mengonsumsi? Tidak Angka suka. juga ya. Tidak. Baik, selanjutnya alpukat Ibu. Biasanya bagaimana? Alpukat, alpukat 3 kali, Mbak, dalam 1 bulannya. 3 kali. Sekali konsumsi biasanya berapa Bu? Ya, satu buah alpukat itu, tapi yang ukurannya agak sedang, Mbak. Baik, untuk buah agak sedang. Baik, selanjutnya apakah ada daftar makanan yang Ibu konsumsi tapi tidak saya tuliskan di formulir? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita ke lemak dan minyak ya Bu. Untuk yang pertama minyak sayur, Ibu bagaimana konsumsinya? Minyak sayur. Biasanya per hari itu pakai minyak sayur sekali, Mbak. 1 kali. Biasanya Ya, 1 kali itu sekali konsumsi berapa ya Bu porsinya? Untuk biasanya saya suka teh. pakai 3 sendok, Mbak. 3 sendok kecil. 3 sendok teh ya namanya. Oh ya, Ya, 3 sendok teh. 3 sendok teh ya Bu. Baik, Ya, untuk minyak kelapa, margarin, mentega, Ibu tidak mengonsumsi ya? tidak. Apakah ada lemak dan minyak yang Ibu konsumsi tapi tidak saya cantumkan di formulir? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita ke susu dan olahannya ya Bu. Untuk yang pertama ada susu sapi. Bagaimana? Ibu tidak mengonsumsinya. Iya, tidak. Baik, kita lanjut ke susu full cream Ibu. Bagaimana untuk susu full cream? Susu full cream 3 kali, Mbak, dalam 1 minggu. 3 kali dalam 1 minggu. Sekali konsumsi biasanya berapa ya Bu? Segelas. 11. Baik, selanjutnya susu kambing Ibu tidak mengonsumsi. Tidak. Kita ke susu kental manis ya Bu. Biasanya bagaimana Bu? Susu kental manis sekali tok, Mbak, sebulannya. Sekali dalam 1 bulan. Biasanya sekali hamilnya berapa ya Bu? Segelas. 1 gelas. Baik, untuk keju Ibu bagaimana? Keju 2 kali, Mbak, dalam 1 minggu. Untuk beratnya Ibu? Biasanya sepotong keju itu Baik, 1 potong keju ya. Selanjutnya yogurt Ibu. Bagaimana? yogurt itu tak konsumsi setiap hari, Mbak, sekali dalam 1 harinya. 1 kali sehari ya. Untuk beratnya Ibu berapa? 1 botol. Baik, 1 botol ya. Baik, apakah ada susu dan olahan yang Ibu konsumsi tetapi tidak saya cantumkan di formulir? Tidak ada. Baik, selanjutnya kita ke makanan jajanan ya Bu. Untuk yang pertama ada kentang goreng, biasanya Ibu konsumsinya bagaimana ya? 2 kali dalam 1 minggu. 2 kali dalam 1 minggu. Untuk beratnya Ibu? 1 piring. 1 piring.
Untuk keripik Ibu tidak mengonsumsi, kita ke donat Ibu. Biasanya bagaimana Bu? Donat 2 kali dalam seminggu, Mbak. Di dalam 1 minggu. Sekali makan biasanya beratnya berapa ya Bu? 1 buah, Mbak. 2. Baik, untuk selanjutnya kita ke biskuit Ibu, bagaimana? Biskuit itu 3 kali, Mbak, dalam 1 minggu. Ya, 1 minggu. Baik, untuk beratnya Ibu? 1 buah. 1 buah. Selanjutnya ke lumpia Ibu, bagaimana? Lumpia 2 kali, Mbak, seminggunya. 2 kali 1 minggu. Sekali makan biasanya berapa ya beratnya? 1 potong, Mbak. 1 potong. Baik, selanjutnya risoles Ibu bagaimana? Sekali dalam seminggu. Sekali dalam 1 minggu. Untuk beratnya Ibu? Sepotong, Mbak. 1 potong. Baik, untuk batagor Ibu tidak mengonsumsi, untuk pisang goreng Tidak, juga tidak, kroket juga tidak, tidak, coklat juga tidak, tape ketan juga tidak, arem-arem juga tidak, empek-empek juga tidak, pizza juga tidak, gado-gado, bubur ayam, dan selai juga tidak ya Bu? tidak. Baik, apakah ada makanan jajanan yang Ibu konsumsi tapi tidak saya tuliskan di formulir? Baik Ibu, selanjutnya kita ke lain-lain ya. Untuk alkohol dan soda Ibu tidak mengonsumsi, kita ke kopi hitam. Biasanya bagaimana Ibu kopi hitam? Biasanya 1 bulan sekali, Mbak. 1 bulan sekali. Sekali mengonsumsi biasanya berapa ya Bu beratnya? Saya pakai 1 sendok makan. Sendok makan. Baik, untuk garam biasanya Ibu konsumsinya bagaimana ya? Garam yang dimaksud itu yang biasanya buat masak gitu ya, Mbak? Ya, Apa gimana? ya, ya Ibu, gitu. Untuk sayur atau lauk hewani mungkin. Oh iya, biasanya kalau masak sayur, goreng-goreng ikan itu pakai garam. Biasanya saya makainya 2 kali dalam seminggu, Mbak. 2 kali dalam 1 minggu. Sekali pakai biasanya berapa ya beratnya? 1 sendok teh. 1 sendok teh. Selanjutnya untuk mayones dan makanan siap saji tidak mengonsumsi. Baik, Tidak. saya ingin bertanya apakah Ibu sebelum mengikuti program diet? Oh tidak, Mbak. Tidak sama sekali. Untuk suplemen Ibu, apakah Ibu mengonsumsi suplemen tertentu? Suplemen enggak, Mbak. Enggak juga. Oke. Baik, saya simpulkan makanan Ibu sudah cukup beragam, terutama untuk sayurnya ya Bu. Namun untuk buahnya Ibu bisa menambahi agar buahnya bisa beragam lagi. Sekian yang saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf Ibu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.